Salam kerahiman buat Salam Nancy dan juga kerahiman. buat teman-teman para devosan kerahiman atau siapapun yang melihat video ini. Kemarin kita sudah bercerita tentang perjalanan hari pertama dan hari ini kita semua sudah sampai di Dubai. Nanti Nancy akan menampilkan beberapa foto dengan keterangan-keterangan suasana di Dubai selama menunggu perjalanan menuju Roma. Ada Ya, yang makan, ada yang tiduran, ada yang mungkin ambil beberapa foto-foto waktu di Dubai. Nah, ya, sekarang kita lanjut aja ya ceritanya ya, tentang setelah kita sampai Dubai, kita transit ke kira-kira sekitar 4 jam dan setelah itu kita masuk pesawat lagi menuju Roma. Roma. Ya, sampai di Roma itu setelah makan siang. Ya, Rencananya mau ke Kolosium waktu itu ya, tapi ternyata ya, waktunya eh, nggak cocok karena ternyata luar biasa juga dari Christmas Tour itu mendaftarkan kita rombongan untuk masuk ke Porta Santa dengan jam yang sudah ditentukan dan iya, itulah mungkin salah satu kelebihan dari ziarah-ziarah yang lalu, Nancy ya. Jadi kita iya, nggak betul. perlu antri Iya, sepanjang-panjang apa, tapi kita bisa masuk sesuai dengan sesuai jam yang dengan sudah jam. ditentukan. Ya, Betul. akhirnya Bob, tour leader, berinisiatif kita ke Porta Santa yang pertama di Roma, Ya, yaitu ke Gereja Santo Paulus Santo luar Paulus tembok. di luar Nah, tembok. nah ini barangkali Nancy bisa bercerita tentang gereja ini, Nancy. Iya, Silahkan. di Basilika Basilika Santo Paulus di luar tembok. Kenapa disebut di luar tembok? Kebanyakan juga bingung. Karena di Roma waktu itu ada tembok pertahanan. Jadi sekarang hanya tinggal sisa puing. Dan kebetulan lokasi daripada Basilika ini ada di luar tembok puing itu tadi. Tapi tetap itu namanya tetap di Roma dan kita bisa memasuki Basilika. Disebut basilika mayor ataupun minor itu biasanya penentuan dari paus karena beberapa pertimbangan. Jadi selain tadi mempunyai sejarah dan mempunyai beberapa hal yang memang perlu dicatat bahwa itu sesuatu yang luar biasa, maka disebut basilika mayor. Sehingga saat ini di dunia hanya ada 4 basilika mayor, yaitu Basilika Santo Paulus di luar tembok, kemudian Basilika Santo Yohanes Lateran, pusat kepausan, kemudian Basilika Mayor Santa Maria Maggiore, dan Saint Peter sendiri di Vatikan. Kemudian lebih dikenal memang Basilika Papale di San Paolo Fuori Lemura, itu artinya di luar tembok. Basilika ini dibangun pada abad keempat sekitar tahun 324 oleh Kaisar Konstantinus Agung, tetapi pernah mengalami kebakaran hebat di abad ke-18 dan dibangun kembali persis seperti kondisi awal. Jadi kalau mengenai besarnya basilika ini sebetulnya lebih besar daripada Santo Peter sebelum dipugar yang seperti sekarang. Jadi waktu awal Santo Peter pun mengalami beberapa kali perombakan. Kan? Ya. Basilika Santo Paulus ini dikelola oleh Ordo Benediktin. Kalau kita ke sana, biaranya ada di sebelah kanan, jalannya berbeda, tetapi menjadi satu areal yang hanya bisa dimasuki melalui pintu yang berbeda. Di Biara Benediktin ini juga ada museum yang khusus, yaitu yang menyimpan relikwi-relikwi asli, seperti cuilan daripada potongan daripada salib. Makanya nanti akan saya jelaskan mengenai kapel Blas Sakramen atau kapel salib suci. Dan bersyukurnya pula tadi selain kita jam yang memang sudah ditentukan dan pada saat itu juga tidak terlalu ramai sehingga kita masih sempat berfoto-foto sebelum memasuki. Kemudian kita oleh Ibu Esther dan Pak Har diminta untuk saling berdoa sebelum memasuki Porta Santa. Porta Santanya ada di bagian kanan, paling kanan kalau dari luar, jadi paling kanan. Yang itu yang hanya dibuka 25 tahun sekali.
Sebelum memasuki Porta Santa, kebetulan kami ditemui oleh Pastor Iko Xavier de Fogo, yang pastor dari Indonesia, tapi sudah 17 tahun ada di Roma, dan kebetulan Ordo Benediktin. Jadi memang pastornya tinggal di biara Berpindah di situ ya. Benediktin di situ. Iya, Ya. jadi kami cukup dijelasin masing-masing ruang. Cuma memang karena nggak punya waktu banyak sehingga nggak sempat ke atas dan sebagainya. Kemudian di Nanti ada bagian juga fotonya ya kan? Nanti Nancy ada, bisa tampilin ada, ya iya, fotonya Romo Iko iya. ya. Kemudian di bagian depan kalau kita masuk itu memang keindahan daripada Basilika itu kelihatan karena selain tadi di atas ada fasad yang emas, juga ada patung Santo Paulus membawa pedang dan kitab suci. Kalau kita lihat patungnya Santo Petrus membawa kunci, tetapi di sini Santo Paulus membawa pedang. Sebetulnya membawa pedang mempunyai dua makna simbolis. Pertama yaitu pedang sebagai lambang sabda Allah. Itu ada di eh, Efesus 6 ayat 17 yang bunyinya terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Di sini kita tahu bahwa Santo Paulus itu adalah seorang rasul yang begitu militan. Meskipun dia tidak sebagai salah satu dari 12 rasul, tetapi dia dipertobatkan oleh Yesus pada saat perjalanannya ke Damsik. Dan sejak itu dia sebagai pewarta yang luar biasa dan pewarta di luar bangsa Yahudi juga sehingga kemana-mana termasuk ke Roma. Kemudian makna simbolis kedua yaitu pedang sebagai alat kemartirannya. Karena Santo Paulus di martirnya waktu meninggal dipenggal kepalanya dengan pedang. Kenapa dia dipenggal dengan pedang? Karena dia sebagai warga negara Roma, dia memang tidak harus disalib, tetapi dipenggal. Dan makamnya yang disebut sarkofagus itu ada di bagian bawah altar utama. Jadi kalau kita ke Basilika Santo Paulus, kita bisa ke bawah, langsung kita berdoa itu di atas sarkofagus, di atas makamnya ada tempat berlutut dan di situ ada rantai di mana rantai asli pada saat Santo Paulus juga ditahan di Roma, dia dirantai. Jadi itu rantai yang memang untuk merantai Santo Paulus. Begitu luar biasa, jadi memang pedang itu ada artinya di sini karena biasanya dia di gambar yang lain tidak membawa pedang, tetapi di Basilika ini dia membawa pedang. Nah, Kemudian pada saat kita nah, ya memasuki sebelum. Basilika setelah Oke. Porta Santa itu kebetulan lagi ada pemasangan fotonya Paus Fransiskus yang baru meninggal. Karena di situ sudah terpasang semua paus yang mulai dari Santo Petrus. Jadi mulai Santo Petrus sampai sekarang Paus yang ke-266 Santo eh, Paus Fransiskus akan dipajang di situ. Jadi dan waktu saya tanyakan ke Father Iko, kalau ini penuh gimana? Katanya nggak mungkin penuh karena di sini yang tersedia saat ini masih ada 25. Jadi masih ada 25 lagi yang lowong. Saya ditunjukin sih bagian yang sebelah kanan. Jadi Ya betul masih juga Nancy. Sebelum iya. lanjut ya, waktu Iya, itu saya juga sempat ditanya, nggak tahu di gereja mana itu posisi foto yang pernah jadi paus itu kan selalu bertambah ya. iya, Katanya sisa dua. Nah kalau sudah sisa dua ini berarti selesai semuanya gitu ya. iya, Nah iya, ternyata itu eh, hari ini teman-teman semua juga dapat satu jawaban dari Father Iko bahwa masih banyak iya, tempatnya, jadi iya. nggak perlu khawatir dengan orang Paus bilang terakhir, iya, tinggal dua terakhir atau apa ya. Nah, iya. Jadi, sebelum Nancy cerita, lanjut iya, ya, saya iya, mau sharing dulu bahwa itulah kenapa sekarang saya minta Nancy untuk bercerita tentang Basilika Santo Paulus di luar tembok dengan lebih detail. iya, Karena ternyata
setahu saya dulu kita kalau pergi tour itu harus selalu pakai tour guide lokal. Jadi biasanya tour leader kita, Bob atau siapapun, membawa kita rombongan sampai Ya, ke tempat tertentu dan kita dipertemukan dengan tour leader lokal. Nah, yang kali ini waktu saya tanya ternyata aturan itu sudah lebih lunak. Artinya ada yang harus pakai tour leader lokal di negara tertentu, tapi ada yang tidak perlu. Nah, bagusnya lagi, walaupun Bob yang mimpin kita tidak didampingi dengan tour leader lokal, sehingga mungkin ada juga info-info yang mungkin tidak terlalu terdengar. Karena waktu dalam perjalanan itu ya, Bob itu memang jalannya cepat di depan, bersama rombongan yang di depan. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang di belakang yang nggak kebagian cerita. Jadi saya harap uh, teman-teman yang lain yang belum terlalu dengar cerita tentang setiap tempat yang kita datangi, saya sudah minta Nancy dengan sangat teliti dia ya, teliti, detail, mencari data-datanya dan diceritakan kepada kita semua. Nah, sebelum kita lanjut, memang dalam rangka ziarah ini kan bukan ziarah biasa ya, ziarah Porta Santa. Jadi memang kita bikin satu buku, di mana di buku tersebut kita juga menyiapkan tata cara melewati Porta Santa. Tadi Nancy sudah singgung juga, memang kita berharap setiap mau lewat Porta Santa, kita ingin melakukan suatu ibadat singkat dulu ya, antara lain berdoa, bersyukur, melakukan pertobatan secara pribadi, dan juga mohon berkat Tuhan, rahmat Tuhan betul. uh, untuk kita melewati Porta Santa tersebut, melewati pintu suci tersebut, untuk menjadi manusia-manusia yang hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Ya. Ada tata cara mau lewat pintu suci, doa di depan pintu suci, waktu sudah masuk ke dalam juga kita berdoa tahun jubileum, juga kita berdoa wujud Bapa Paus, dan memang persyaratan untuk kita memperoleh indulgensi penuh itu, selain yang tadi saya sebutkan, kita menerima sakramen tobat, dan juga kita menerima komuni Ya. dalam perayaan Ekaristi. Nah, ini juga salah satu yang apa ya, yang menguatkan kita, yang kita semua merasakan rahmat Tuhan Ya. karena setelah diskusi sama Romo Ino, hari ini belum ada, Romo Ino belum join Belum dengan ikut. grup Iya. karena dia lagi ujian ya. Tapi Ujian. akhirnya Romo Ino bisa bergabung dan keesokan harinya mulai kita ada perayaan Ekaristi setiap hari. Ya. Itu yang menjadi luar biasa dalam grup Holy Door ini. Jadi fokusnya bukan hanya Holy Door saja, tapi juga kita mengutamakan perayaan Ekaristi, di mana setiap hari kita merayakan perayaan Ekaristi dan kita menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan, Iya. apa Nancy lanjut lanjut cerita gereja. Setuju. Jadi memang melalui Porta Santa beberapa agak bingung juga, tetapi tadi sudah dijelaskan cukup lengkap juga dengan Bu Esther. Jadi sebetulnya mengapa sih kita lewat pintu itu? Sebetulnya karena Yesus sendiri bersabda, "Akulah pintu ya untuk Ya, menuju keselamatan itu." Jadi hanya Yesuslah pintunya. Makanya tadi selain doa sebelum memasuki pintu, kita ajari sih aturan doanya. Kemudian pada saat memasuki pintu banyak juga yang bertanya apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya kalau apalagi antrian banyak, sebetulnya cukup berdoa, Tuhan Yesus, aku akan memasuki pintu hatimu, bukalah. Terutama ampunilah aku orang yang berdosa ini. Karena kita kan selalu orang yang berdosa. Meskipun kita tadi Ibu Esther ngomong kita sudah menerima sakramen tobat dan juga Ekaristi. Dan Ekaristi itu sebetulnya bagi kami yang sudah terbiasa, terutama para devosan kerahiman ilahi, tidak ada di regula sebetulnya. Kalau saya melihat beberapa devosi itu ada regulanya, harus Ekaristi, harus berdoa ini dan itu. Tetapi dalam devosi kerahiman ilahi kita hanya mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih. Tetapi
kerinduan akan Ekaristi itu enggak tahu. Saya sendiri juga Bu Esther, saya tidak pernah lewat satu hari pun karena saya merasa rindu, bukan merasa kewajiban. Kalau kewajiban Ya, tuh kalau saya enggak pergi, saya merasa berdosa atau saya merasa kurang. Enggak, tetapi ini karena kerinduan, kerinduan untuk menerima sakramen itu pada saat juga doa syukur agung dan kita itu memang merasa sangat selain dikuatkan juga dirubah sebetulnya sangat dirubah. Saya sendiri seorang yang sangat tidak sempurna dan proses itu berlangsung jadi mulai kekerasan hati dan sebagainya, kemalasan mungkin bangun pagi itu tidak terjadi karena kekuatan daripada Ekaristi dan kita tahu di hati kita saat ini pun ada Yesus makanya kita juga nggak mau berani berbuat apapun di luar yang namanya dosa. Jadi itu yang ya, tujuan betul. daripada Porta Santa. Setelah melewati pintu kita juga tadi Bu Esther ngomong kita berdoa dulu yang lain atau kalau nggak sempat doa jubiliumnya di situ. Dan karena kita ada Father Iko kita diantarlah ke ruang-ruang itu dijelasin lagi sarkofagus dan sebagainya. Sarkofagus yaitu makam yang terbuat dari batu marmer. Jadi waktu itu juga kita ke bawah kita berdoa dan di depannya juga ada tadi rantainya Santo Paulus. Ya, Kemudian kita melihat altar utama dan pada saat itu ada misa di misa setempat, misa lokal. Eh, ke- di samping altar sebelah, jadi kalau kita menghadap altar itu sebelah kiri ada yang disebut Bles Sakramen Kapel. ya, Tetapi kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kita bisa ngomong itu adalah kapel salib suci. Di kapel salib suci bukan salib itu asli daripada salibnya Yesus pada saat disalib, bukan, tetapi itu adalah salib devosi. Eh, Potongan daripada salib Yesus memang ada, tetapi disimpan di museum di biaranya Benediktin. Kemudian kami dijelaskan juga oleh Father Iko bahwa disinilah Santa Birgita pada saat kepindahannya dari Swedia ke Roma pada sekitar tahun 1350 pada saat Santa Birgita berdoa di situ Santa Birgita adalah seorang ibu ya sebetulnya tetapi setelah suaminya meninggal dia mendirikan tarekat juga menjadi biarawati dan dia berdoa di kapel ini dan Yesus memperlihatkan kepada Santa Birgita luka-lukanya. Selain 5 luka utama, dari tangan, kaki, dan juga lambungnya, Tuhan Yesus memperlihatkan semua lukanya yang jumlahnya ada 5.480 luka. Jadi makanya kalau kita jam kerahiman juga merenungkan sengsara Yesus, kita seringkali juga bisa menangis karena kita merasakan begitu luar biasa penderitaan Yesus hanya untuk kita manusia. Jadi itu benar terjadi, makanya doa Santa Birgita yang pada saat itu kita diterangkan, saya jadi ingat karena Bu Esther juga ingat, oh ya 15 Bapa Kami, 15 Salam Maria, dan harus didakwakan setahun penuh berturut-turut. Saya juga pernah berdoa dan cukup lama, tetapi sejak tahun 2015, terutama juga sejak berdevosi keraiman dan sebagainya, kayaknya melupakan doa itu. Tetapi diingatkan kembali pada saat kita ketemu di Asisi dengan suster-suster Ordo Birgita dan kemarin juga hari fakultatifnya Santa Birgita kayaknya Tuhan mengingatkan untuk mulailah berdoa apalagi kita 15 janji Yesus luar biasa. Sorry, 21 janji Yesus luar biasa terutama kepada anak keturunan kita dan juga kepada kita sendiri tidak mati secara tiba-tiba dengan cara yang salah ya. Jadi semoga kita pun bisa melakukan itu. Makanya saya kemarin berbagi doa itu baru sadar kalau hari itu hari Santa Birgita. Selain itu nah, di mengenai kapel Santa Birgita ya. Eh, iya saya juga pernah doa doa 15 kali Bapa Kami, 15 kali Salam Maria dan itu memang harus sepanjang tahun, 365 hari. Apakah mudah? Nggak mudah juga. Saya pun mengulang beberapa kali sampai akhirnya bisa full 1 tahun penuh. Artinya begini, kadang-kadang kita lupa. Udah hari keberapa, tahu-tahu lupa. Berarti mulai lagi dari hari pertama. Atau ingat, tapi kayaknya nggak ada waktu untuk doa
eh, doa 15 kali Bapa Kami dan 15 kali Salam Maria itu. Jadi buat teman-teman semua juga yang tergerak untuk berdoa, jangan jangan khawatir kalau lalai atau jangan khawatir kalau gagal atau lupa, karena itu pengalaman yang memang perlu dialami, perlu kesungguhan. Tapi kalau sudah lewat mungkin 2 bulan atau 3 bulan ya, itu jadi malahan kerinduan. Dan tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah 365 hari. Dan memang ada Betul. banyak janji, nanti kita tampilkan juga ya Nancy ya. Iya, iya, Biar yang lain juga tahu iya, janji-janji dari eh, doa Santa Birgita ini. Dan ngobrol juga sama Winda kemarin, dia bilang, saya juga mau nyoba, mau mulai nyoba Bu, ternyata kayaknya nggak susah gitu ya. 15 kali Bapa Kami, 15 kali Salam Maria. Dan kalau kita sudah tahu manfaat dari kita berdoa seperti itu, mungkin kita lebih semangat lagi. Seperti tadi betul. Nancy juga bilang, kita dijanjikan tidak akan meninggal tiba-tiba. Jadi yang saya ingat ya, 2 minggu sebelum waktunya, kita seperti Iya, diingatkan. Tuh. betul. Terus kita juga dengan doa tersebut, kita juga menolong 15 orang keturunan kita. Juga kita berdoa untuk para leluhur kita dan terutama mungkin untuk mereka yang belum kenal Tuhan Yesus ya, Iya, benar. leluhur kita gitu. Itu eh, bonus yang kita dapat dalam perjalanan ini tentang perannya Santa Birgita dalam hidup kita. Ya, lanjut Nancy. Tuh, jadi kayaknya juga nyambung juga dengan devosi kita ya Bu Esther, karena kita juga harus merenungkan sengsara Ya Yesus Tuhan, dan ya, itu jadi kayaknya memang sangat-sangat menyambung dan tadi memang betul Bu Esther, doa itu tidak perlu kita takut salah, doa itu ya, tidak mengakibatkan kita ini harus, tetapi itu adalah meminta ketaatan kita, meminta kesetiaan kita itu aja. Tapi dengan hati yang taat dan setia, Tuhan pasti lebih tahu hati kita daripada kitanya sendiri ya. Jadi itu ya, yang penting. betul. Jadi nggak harus, oh nggak jam 3, nggak harus jam ini, enggak. Jadi kita kesiapan hati kita, kemauan kita itu yang utama. Selain daripada itu, di kapel ini Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola, pendiri daripada Ordo Yesuit, waktu itu diminta Yesus untuk memperkukuh kaul-kekalnya. Jadi Santo Ignatius Loyola memperkukuh kaul kekalnya kedua kalinya setelah Yesus meminta. Disinilah jadi makanya kapel itu sungguh-sungguh kita merasakan memang sesuatu rahmat ya. Kita kemarin saya sangat bersyukur siarah kali ini meskipun beberapa kali ketemu dengan Father Iko juga, tetapi kemarin merasakan secara rohani. Kalau yang selamanya mungkin cerita-cerita, kalau cerita-cerita ya kita kan sebenarnya zaman sekarang bisa baca, tetapi itu secara rohani yang kita alami itu beda sekali, beda sekali. Jadi merasakan betul bahwa memang Tuhan itu ada yang dekat sekali dengan kita, tetapi kita ini yang seringkali menolak atau kita seringkali terlalu ego kita yang terjadi. Jadi kemarin kita waktu ke sana dan keluar atau untuk keluarnya juga sudah ditata, jadi tidak melalui pintu di depan itu lagi, tetapi kita ke samping. Dari samping kita melewati pertama restroom, kemudian kita ke toko rohani, baru ke kafe. Dan memang karena udaranya cukup panas, maka semua bergegas membeli minuman dingin dan sebagainya. Dan kita masih punya waktu, memang waktu setelah itu juga foto-fotonya sepi, karena memang saya Iya, bersyukur, kali ini sangat bersyukur ya. Kalau aneh kemarin ya, saya, luar biasa. iya, saya nggak nyangka sih kalau Juni itu liburan sekolah, saya pikir, aduh banyak. Soalnya Father Iko waktu saya kasih tahu, dia tanya kapan, saya bilang Juni, Juli. Waduh itu liburan sekolah loh Bu, nanti banyak loh. Eh ya eh, moga-moga Dan, kita lancar ya ya, Pak Iko, saya cuma bilang gitu. Ternyata kita sangat-sangat lancar, tidak ya, ketemu banyak orang, tidak antriannya itu enggak banyak. Padahal saya ya, 2016
ke sana itu antrian cukup banyak. Padahal kita mau Iya. mengadakan prosesi pakai mantila segala macam, itu banyak orang. Tapi kemarin kita memang lega setelah keluar dari situ pun cukup waktu untuk foto-foto lagi. Sampai akhirnya ke bus yang tadi Bu Esther bilang kita sebetulnya mau pilihan ke Trevi Fountain dan ke Colosseum, tetapi Trevi Fountain karena banyak yang mungkin secara fisik tidak memadai karena usia maupun kondisi fisiknya, maka disarankan ke Colosseum. Tetapi hari itu kita nggak bisa ke Colosseum karena di dekat situ lagi ada acara lokal setempat sehingga banyak jalan ditutup. Jadi hari itu kita cuman makan makan malam karena eh, waktunya musim panas, jadi meskipun malam masih terang dan kita ketemu rombongan-rombongan dari Indonesia, sehingga banyak ceritanya menjadi lokal, cerita kita ketemu teman-teman aja gitu. Eh, itu Ya, pengalaman di Santo memang Domingo. dari pintu suci atau kita masuk Porta Santa, memang sebaiknya dan seharusnya menurut saya kita keluar dari pintu yang lain ya Nancy ya. Dan Iya, memang iya, betul di Basilika Santo Paulus itu kita lewat pintu Porta Santa, setelah di dalam kita berdoa, kita ke altar utama, kita ke kapel salib suci, kita sudah selesai, kita tahu makamnya Paulus, kita diarahkan memang keluar ke pintu yang lain dan di sana memang ada restroom, ada barang rohani ya, kita beli-beli iya, juga barang rohani. Dan iya, akhirnya kita sebelum ke hotel, kita makan malam dulu. Makan betul. malamnya Chinese food. Iya, Ya, semua kelaparan dalam tanda kutip dan juga kehausan. Bolak-balik minta air, tap water. Karena ternyata di sana airnya, air tap water itu, airnya bisa diminum. Akhirnya kita sampai ke hotel, warm hotel, dan untungnya juga, jadi grup ini memang luar biasa. Walaupun ada dari umur 3 sampai umur 83, tapi juga ada beberapa orang yang masih masih kuat ya, masih muda ya Nancy ya. Seperti Pak Stefanus, iya, Pak siapa? anak-anaknya, Martinus ya. iya, Ada ada Rio juga, ada Fadil iya, juga. Jadi iya, mereka-mereka juga bisa agak membantu iya, waktu koper-koper dikeluarkan dari bagasi. Dan satu hal lagi yang luar biasa dari grup ini, dulu kalau saya tur Eropa itu ketemunya hotel yang kecil ya, dan betul, biasanya betul, nggak ada lift. Jadi harus iya, benar-benar bawa iya, koper itu melalui tangga. iya, Nah, selama perjalanan ini kita menemukan hotel-hotel yang ya luar enak, biasa. Iya, comfortable ya, dan juga ada lift. Jadi nggak iya, terlalu merepotkan. iya, Dan juga bagasi sekarang, koper-koper sekarang kan rodanya itu ya double ya. Jadi iya. ditariknya juga lebih gampang. Itu cerita perjalanan satu hari kita ke Basilika Santo Santo Paulus Paulus. di luar tembok. Iya. Besok kita lanjut ya cerita Santo dengan ke Peter dan yang lain. Iya, Santo Petrus, Maria Maggiore ya, iya. Scala Santa, Kemudian sama satu lagi apa? Yohanes Lateran. Yohanes Lateran. Iya. Oke, Eh, iya. apa lagi Tadi Nancy yang mau tadi Bu diceritain? Esther ngomong hotel, saya sebelum berangkat selalu biasanya kan selalu searching dulu hotelnya di Ya, mana, ya, kemudian di dekat situ ada apa. Karena saya kan biasanya sama Bu Esther terutama kan juga cari-cari gereja ataupun apa-apa yang di ya, situ. Makanya waktu ke Warm Hotel sebetulnya ada sih 700 meter dari situ ada gereja kuno, gereja yang dibangun tahun 700. Tapi mungkin karena hari pertama kita fisik sudah loyo sehingga masuk hotel juga sudah malam, kita nggak meneruskan. Dan tadi semua hotel yang kita masuk itu hotel bintang 4 memang sampai di oh, Fatima pun hotelnya bintang 4. Kemarin saya ditanya beberapa mengenai harga dan sebagainya. Saya selalu biasanya ngomong harga jangan ditanya. Biasanya tergantung hotel, tergantung makanan. Tetapi ya, memang hotel dan harga kita itu relatif affordable. Tadi memang saya salut dengan kondisi kemarin. Jadi selain tadi semuanya lancar, tetapi hotelnya juga bagus, kamarnya nggak ya, ada yang kecil. Termasuk ya, saya di eh,
untuk di Lourdes saya sudah pernah berulang kali. Saya kalau di hotel itu cukup gede kamarnya dan kebetulan juga sudah ekspansi, jadi sudah 2 ruang tuh kayaknya. Jadi itu kesan saya, Bu Esther. Jadi Oh kesan ya, saya kemarin cuma cukup memang puas. cuma memang agak kacau penempatan atau pembagian kamarnya ya. Karena mungkin yang ngatur itu biasanya satu kamar ya sepasang suami istri atau orang tua sama anak, pokoknya udah diatur sepasang-sepasang tanpa dia berpikir bahwa ini yang pergi nih sekarang ayah, ibu, anak, ayah, ibu, anak, cucu ya. Jadi akhirnya yang satu contohnya seperti kamarnya anak saya ya, Gama sama Ciara, Gama sama 2 anak, Ciara sama 1 anak itu bisa beda lantai. Nah, itu yang agak sedikit Oh, crowded di hari iya, iya, pertama. iya, 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 iya. Besoknya baru lebih lebih teratur lagi. Tapi bukan berarti kamarnya bermasalah, tapi mungkin Iya, penempatan penempatan daripada lantainya. Iya, ya karena banyak individu. tadi. Iya, Saya cuma bilang barangkali karena Ciara dengan 2 anak, maka dicari kamar yang memang untuk 3 orang, yang iya, barangkali beda lantai atau apa. Tapi iya, besoknya udah beres, semua sudah oke. iya, Ya, begitulah perjalanan kita hari pertama. iya. Besok-besok barangkali kita ngajak teman lain ngobrol ya untuk Betul. bercerita apa pengalaman mereka tentang perjalanan ini. Saya sudah minta Romo Ino sih, tapi belum Iya, dijawab. Mudah-mudahan iya. besok-besok Romo Ino bisa bergabung. Join. Iya, Oke, Nancy, ya. terima kasih. Terima kasih, Bu Sampai ketemu Esther. ya. Oke. Iya, salam Buat teman-teman kerahiman. semua juga yang mendengar, salam kerahiman. Salam